Waalaikumsalam. Maaf Pak mengganggu. Iya, tidak apa-apa. Silakan duduk. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ada perlu ku Pak sama kita. Ya, ada perlu apa ini? Saya mau konseling. Itu yang perlu dirapot sini loh. Iya Pak. Kenapa Bapak bisa tahu? Saya yang punya setengah itu rapot sini. Iya Kak Pak. Kenapa saya tidak pernah lihat? Maaf Pak, saya tidak tahu. Enggak lah, bercanda aja. Bukan saya pemiliknya. Saya cuma sering lihat bola di situ. Deh Bapak takut kami lagi. Kenapa saya mau marah? Santai saja deh. Saya ini cuma bercanda aja supaya kamu tidak tegang. Iya Pak. Bapak pintar sekali bercanda. Jadi sebelum itu kita buat kontrak konseling dulu ya. Iya Pak. Jadi konseling kita ini akan berlangsung selama kurang lebih dari 2 jam. Dan jika ada sesuatu yang mendesak, semisal waktu sholat atau mungkin urusan pribadi yang mengakibatkan konseling ini untuk sementara tidak bisa dilanjutkan, kita bisa sepakati nanti. Tapi jika tidak ada sesuatu yang mendesak, kita bisa menyelesaikan konseling ini selama 2 jam. Apakah Andi Tendre setuju dengan kontrak ini? Iya Pak, saya setuju. Baik. Jadi ada apa sebetulnya ini? Jadi Pak, begini, setiap saya disuruh maju ke depan dengan atasan saya selalu gemetaran Pak dan berkeringat. Dan setelah saya maju di depan, saya tidak bisa bicara dengan lancar seperti gagap Pak. Saya sangat ingin saat saya disuruh maju di depan kelas, saya bisa bicara dengan lancar dan tidak terbata-bata dan tidak nervous seperti teman-teman yang lain Pak. Terus misal di rapat tidak ada atasan, apakah kamu masih merasa nervous juga untuk maju? Iya Pak, walaupun tidak ada atasan saya tetap nervous, tetapi tidak senervous jika ada atasan saya. Saya malu ketika teman-teman mulai memperhatikan saya. Kalau seperti itu berarti kamu tidak memiliki percaya diri untuk tampil berbicara di depan banyak orang ya? Begitu ya Pak. Iya deh, jadi kenapa saya harus bilang seperti itu? Karena setiap kali kamu maju di depan rapat, kamu selalu merasa malu, gemetar, berkeringat, bahkan sampai gagap berbicara. Nah, itu merupakan indikator dari kurangnya percaya diri seseorang. Oh, begitu ya Pak. Jadi supaya masalahnya lebih jelas, bolehkah saya tanya-tanya sedikit? Iya Pak, boleh-boleh. Tadi kan kamu bilang bahwa rasa gugupmu meningkat kalau di dalam kelas, di dalam rapat itu bukan hanya teman-temanmu, tapi ada juga atasan kamu. Kenapa bisa seperti itu? Saya takutnya Pak melakukan kesalahan di depan mereka. Kenapa kamu takut melakukan kesalahan? Apakah atasanmu selalu memarahi kamu kalau kamu melakukan setiap kesalahan saat tampil presentasi di depan meeting? Tidak Pak, saya tidak dimarahi kok, tapi hanya saja setiap saya tampil itu merasa takut untuk melakukan kesalahan di depan atasan saya. Saya takut nanti nilai saya jelek. Jadi maksudnya di sini kamu berpikir kalau kamu melakukan kesalahan di depan umum, kamu akan diberikan nilai yang buruk terhadap atasan kamu. Iya Pak, karena saya pikir atasan itu tidak suka sama saya karena ketika saya melakukan kesalahan Pak, itulah kenapa saya bisa nervous. Oh begitu ya. Mungkin kamu berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya Pak. Selanjutnya, apakah yang kamu lakukan ketika kamu merasa tidak percaya diri atau merasa nervous di depan umum? Saya hanya diam saja Pak daripada saya malu di depan teman-teman saya karena saya gugup dan gemetar. Jadi apa sebenarnya yang menjadi tujuan kamu untuk mengikuti konseling ini? Saya ingin sekali bisa bicara di depan banyak orang Pak, dan kalau saya dipanggil maju di depan saya tidak gemetar dan tidak nervous lagi, tidak berkeringat, jadi saya tidak gegap lagi saat berbicara di depan banyak orang. Tetapi paling tidak Pak, saya bisa aktif di dalam diskusi, misalnya bertanya atau menjawab Pak. Ya, jadi tujuan konseling kita adalah agar kamu bisa percaya diri untuk maju di depan rapat, berbicara di hadapan atasan dan teman-temanmu yang ditandai dengan kamu tidak gemetar lagi, berkeringat lagi, dan tidak nervous lagi, sehingga kamu bisa berbicara di depan umum dengan baik dan tanpa terbata-bata jika tampil saat rapat. Iya Pak, seperti itu. Oke, tapi di sini saya lihat
kinerja kamu bagus-bagus semua, tidak ada yang mengecewakan? Iya Pak, alhamdulillah bagus-bagus semua. Saya senang sekali karena tidak ada pekerjaan yang buruk. Teman-teman saya juga mengatakan kalau saya beruntung. Wow, berarti itu adalah pengalaman yang membahagiakan dan membanggakan tentunya untuk kamu. Iya Pak, saya sangat bahagia sebenarnya. Tapi di sisi lain saya juga sedih Pak. Oh, tadi katanya bahagia, tapi kenapa sekarang menjadi sedih? Saya sedih Pak karena saya iri dengan teman-teman saya. Mereka bisa percaya diri dan tampil di depan banyak orang, bisa berbicara dengan lantang dan ekspresif. Saya jengkel dengan diri saya sendiri Pak. Kenapa cuma bisa berbicara di depan umum saja saya tidak bisa? Jadi sebetulnya seperti ini. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 32 yang arti bunyinya begini. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lainnya. Nah, maksud dari ayat ini adalah kita diberitahu kalau kita sebagai hamba Allah tidak boleh merasa iri hati terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain yang tidak kita miliki, sebab akan menimbulkan dampak negatif bagi kita tentunya. Mungkin akan timbul sikap kufur nikmat, bahkan tidak mau menerima karunia Allah. Seperti itu. Iya Pak, itulah yang saya takutkan Pak. Saya takut jika saya selalu iri terhadap teman saya yang memiliki kelebihan. Itulah membuat saya memiliki sifat yang kufur dan tidak mau menerima karunia Allah. Sebenarnya teman saya sudah mengajak saya untuk diajarkan bagaimana caranya tidak nervous lagi saat tampil di depan kelas Pak. Tetapi saya hanya bingung Pak. Kamu bingung? Kenapa kiranya kamu merasa bingung? Padahal itu adalah hal yang kamu inginkan ya? Iya Pak, saya ingin sekali, tapi saya takut dianggap bodoh oleh teman-teman saya karena hanya untuk tampil di depan banyak orang saja saya tidak sanggup. Jadi maksud kamu takut diremehkan oleh teman-teman kamu yang lain karena untuk tampil di depan umum saja harus berlatih dulu dengan mereka. Iya Pak. Jadi setelah apa yang kamu sampaikan tadi, alangkah baiknya jika kita simpulkan dulu agar hasil dari pembicaraan kita semakin jelas. Yang pertama, tekad kamu untuk lebih percaya diri berbicara di depan orang banyak semakin jelas. Yang kedua, kamu sebenarnya ingin sekali diajari oleh teman kamu, bahkan untuk latihan sebelum tampil di depan banyak orang itu hanya saja kamu merasa takut kamu diremehkan oleh teman-teman kamu. Iya Pak, tapi sebenarnya saya Iya deh. sebenarnya saya ingin sekali diajarkan oleh teman saya itu Pak. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Kalau menurut kamu itu bisa membantu, kenapa saya akan menjadi mendukung kamu. Jangan ragu untuk lakukan saja. Tapi ingat, kalau kamu memutuskan menerima bantuan dari teman kamu itu, berarti kamu harus siap menerima ocehan teman-teman kamu itu. Dan juga sebelumnya kamu harus berbicara dengan temanmu serta menjelaskan alasan kenapa kamu harus latihan dulu sebelum tampil di depan banyak mereka, agar mereka dapat mengerti. Tapi bagaimana menurut Bapak kalau saya tidak menerima bantuan dari teman-teman saya itu Pak? Kalau menurut saya, jika kamu menerima bantuan dari teman kamu itu akan memudahkan kamu untuk beradaptasi, karena yang akan mendengarkan kamu saat kamu tampil di depan umum salah satunya adalah mereka. Tapi saat kamu sebelum menerima bantuan dari teman kamu itu, kamu perlu menjelaskan bahwa kamu berlatih agar kamu percaya diri dan kamu bisa meningkatkan saat tampil di depan umum tanpa terbata-bata lagi. Tentunya pasti teman kamu akan mengerti, karena setiap manusia itu memiliki kekurangan maupun kelebihannya masing-masing. Ya, saya mengerti. Oh, ternyata waktu kita sudah mau hampir habis. Jadi selama 2 jam ini bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu rasakan sekarang? Iya Pak, alhamdulillah sekarang saya sudah merasa lega karena semua keluhan yang ada di dalam hati saya selama ini akhirnya bisa saya ceritakan semua ke Bapak. Alhamdulillah kalau begitu. Lalu apa yang kamu pikirkan selama pertemuan ini? Saya pikir bahwa keputusan untuk saya jadi Pak, yang pertama saya harus menentukan pilihan saya Pak. Saya tidak boleh salah pilih karena semua ini untuk masa depan saya tentunya. Dan juga kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk
rasa tidak percaya diri saya nih Pak. Rupanya kamu sudah paham dengan apa yang ingin kamu lakukan. Kamu pasti bisa. Itu pilihan yang bagus sekali. Ayo terus lakukan jika menurutmu itu membuatmu jauh lebih baik. Dan jangan pernah menyerah jika pada saat kamu melakukan itu kamu menemui halangan atau tantangan yang menghadang, karena tidak ada orang yang sukses tanpa tantangan. Iya Pak, terima kasih. Dan jangan sungkan jika kamu ada yang ingin dibicarakan bersama, datang temui saya lagi. Iya Pak, pasti Pak. Jadi bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas ketersediaan kamu dan telah datang menemui saya. Iya Pak, kalau begitu saya permisi ya Pak. Terima kasih Silakan, Pak. sama-sama.